Krisis Kongo adalah masa kebangkitan politik dan konflik di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1960. Krisis tersebut dimulai setelah Kongo merdeka dari Belgia. Republik Demokratik Kongo saat itu dipimpin oleh Moise Tshombe dan Mobutu. Mereka berdua sepakat bekerja sama menumpas seluruh pemberontakan di tanah Kongo menggunakan tentara bayaran asal Prancis dan Belgia. Tapi pada akhirnya, mereka berdua harus saling sikut memperebutkan kursi kekuasaan Kongo. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Tahun 1960, Kongo baru saja merdeka dari Belgia, tapi pemberontakan terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah pemberontakan Simba. Pemerintah juga terpecah menjadi dua faksi, yaitu faksi Perdana Menteri Tshombe dan Mobutu. Mobutu adalah seorang kepala staf Angkatan Darat Kongo, sedangkan Tshombe adalah pemimpin wilayah Katanga yang ingin memisahkan diri. Kedua rival ini sepakat bersatu dan meminta bantuan tentara bayaran asal Prancis dan Belgia untuk menumpas pemberontakan Simba. Juli 1967, Mayor Bob Denard yang adalah pemimpin tentara bayaran Prancis sedang memberi penjelasan singkat mengenai misi mereka. Diperkirakan anak buah Mobutu berjumlah 10 kali lipat dari mereka. Misinya adalah mempertahankan kota dari serangan anak buah Mobutu. Rumah demi rumah, gedung demi gedung harus mereka kuasai satu persatu. Anak buah Denard bernama Rossi memberikan sebuah kertas berisi pesan. Wajah Denard berubah seketika dan dia tidak menghiraukan pesan itu. Denard langsung bergegas masuk kota dan membantu anak buahnya. Anak buah Denard terlihat kesusahan menghalau serangan dari Mobutu. Mereka digempur dari berbagai arah dan sudah kehilangan banyak personil. Sampai akhirnya, kepala Bob Denard terkena pecahan peluru dan membuatnya sekarat. Cerita kembali ke 3 tahun sebelumnya. Bob Denard yang adalah Angkatan Laut Prancis melapor kepada atasannya kalau dia sudah dikontak oleh Tshombe untuk bergabung menjadi tentara bayaran di Kongo. Mayor Olivier meragukan kredibilitas Denard sebagai tentara bayaran karena dirinya memiliki cukup banyak catatan buruk saat bertugas. Salah satunya saat bertugas di Indochina, Denard terpaksa dipulangkan lebih awal karena mabuk-mabukan. Denard sendiri sudah malang melintang di dunia tentara bayaran. Dia pernah disewa ke Aljazair hingga menjadi polisi kerajaan Maroko. Untungnya pada akhirnya, Mayor Olivier memperbolehkan Denard bergabung dengan Tshombe. Singkat cerita, Denard langsung menemui Tshombe dan bernegosiasi soal bayaran yang diberikan. Toute ma vie pour la dignité de l'homme noir. Non, monsieur le Premier ministre, c'est 2 millions. 1,2 million, c'est ça. Dari negosiasi itu disepakati, 2 juta franc Swiss langsung dibayar secara cash. Setelah negosiasi rampung, Denard akhirnya pergi ke kota Kisangani, Kongo. Dia langsung disambut oleh Letnan Oka dan terus dipantau oleh pasukan Mobutu. Letnan Oka menjelaskan, untuk sementara ini, tentara Angkatan Darat Kongo dan Katanga bekerja sama memadamkan pemberontakan Simba yang sudah semakin sadis. Mayor Denard dan Letnan Oka bertemu dengan Kolonel Sango dan meminta beberapa pasukan dari batalionnya. Tapi Kolonel Sango yang adalah anak buah Mobutu menolak memberikan bantuan pasukan dan malah menghina Bob Denard. Akhirnya Denard terpaksa pergi dan tinggal sementara di sebuah sekolah. Tiba-tiba saja, Mobutu datang dan memeriksa kesiapan tentara bayaran pimpinan Denard. Mobutu juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya berperang melawan pemberontak Simba. Ils font régner la terreur. Malgré nos récentes victoires. Tapi salah seorang pasukan muntah di saat Mobutu berpidato. Mobutu terlihat kecewa dengan tingkah laku pasukan Denard. Denard berjanji akan memecat yang bersangkutan setelah ini. Tugas pertama Denard adalah membebaskan kota Buta dari tangan pemberontak Simba. Keesokan harinya, dengan didampingi Letnan Oka,
Batalion kejut pertama pimpinan Denard mulai berangkat bertugas. Awalnya semua nampak aman, namun saat mereka memasuki hutan, sebuah kayu besar menutupi jalan utama. Tiba-tiba saja, tembakan dari pemberontak terdengar dan melukai beberapa pasukan. Di sini terlihat kematangan dari seorang Bob Denard. Dia tidak gentar sedikit pun dan menyusun strategi di saat sedang digempur. Strategi Denard berbuah manis. Pasukan pemberontak berhasil dihabisi siang itu dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tanpa terasa, mereka masuk hutan semakin dalam dan menemukan markas dari para pemberontak. Di sana terlihat beberapa tawanan kulit putih dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan mudah, pemberontak Simba yang lengah dilumpuhkan dan seluruh tawanan dapat diselamatkan. Aksi Denard dan pasukannya terus berlanjut, kota demi kota. Pertempuran demi pertempuran dapat mereka menangkan dengan mudah. Sampai pada akhirnya, mereka tiba di tujuan utama, yaitu kota Buta. Nampaknya mereka terlambat datang. Mayat para warga sipil yang dibantai tergeletak di depan sebuah gereja. Tepat di belakang mereka, menjadi tempat para warga yang selamat bersembunyi. Warga yang berhasil selamat dari pembantaian terlihat sangat trauma dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Seorang penyintas perempuan bernama Marie kembali ke rumahnya yang sudah diacak-acak oleh pemberontak. Dia mencoba mencari barang berharga dan hanya mendapatkan sebuah foto keluarga yang sudah hancur. Denard mengajak Marie keluar untuk dibawa ke kota Kisangani. Kebetulan Marie memiliki bibi yang tinggal di sana. Perjalanan Denard kembali dilanjutkan. Di tengah kebun pisang, tiba-tiba saja terdengar suara yang mencurigakan. Tak lama kemudian, sekumpulan tentara Belgia berhasil menyergap mereka. Tentara bayaran Belgia pimpinan Mayor Srame sengaja disewa oleh Mobutu untuk menumpas pemberontak Simba. Denard menyempatkan diri berkunjung ke markas tentara Belgia di kota Yumbi. Mayor Srame mengatakan Mobutu telah berhasil mengkudeta Sombe dan dia sekarang telah menjadi presiden Kongo. Mendengar hal itu, Denard menjadi sangat terkejut dan langsung menuju Kinshasa guna menemui Mobutu. Di dalam istana, Denard diangkat menjadi penasihat keamanan Kongo. Itu berarti semua anak buah Denard sudah tidak dibutuhkan lagi dan akan segera dipecat. Pasukan Amerika akan segera masuk dan menggantikan anak buah Denard. Tentu saja Denard menolak hal itu dan lebih memilih untuk pergi. Tapi Mobutu menyuruh Denard kembali untuk bernegosiasi lebih jauh mengenai masalah keamanan Kongo. Negosiasi berjalan dengan alot, tapi akhirnya Mobutu bersedia memberikan 1 batalion untuk Denard pimpin. Dan sekarang pangkat Denard telah naik menjadi kolonel. Setelah mengalami kenaikan pangkat, Denard menjadi lebih dekat dengan Marie. Mereka berdua sering menghabiskan malam bersama, sambil makan malam di sebuah kafe. Karir militer Denard di Kongo juga mengalami peningkatan, dan dia berhasil menjadi salah satu orang yang disegani di Kongo. Kehidupannya yang kian mapan memberanikan Denard untuk menikahi Marie. Di suatu malam, rumah Denard didatangi oleh pialang berlian asal Swiss. Kolonel, Dia memberikan pesan dari Paris yang berisi suruhan agar Denard dapat kembali bekerja sama dengan Sombe. Setelah dikudeta oleh Mobutu, Sombe harus hidup di pengasingannya di Spanyol. Malam itu, situasi Kongo kembali memanas. Para pejuang kemerdekaan Katanga menyerang dan menghabisi tentara nasional Kongo. Suara letupan senjata api terdengar sampai rumah Denard dan memaksanya untuk segera pergi ke kota.
Français. Hein. Di pangkalan militer, Denard mendapat kabar kalau baku tembak telah terjadi di seluruh kota, mulai dari bandara hingga barak utama. Pasukan pembebas Katanga menjadi aktor utama di balik serangan brutal ini. Anak buah Denard mulai bersiap membuat barikade agar baku tembak tidak semakin meluas. Tak lama kemudian, tentara pembebas Katanga pimpinan Letnan Oka datang dan meminta bantuan Denard. On est à bout, mon colonel. On a besoin de vous, mon colonel. Oka yang dulunya bekerja sama dengan Denard dan Mobutu menumpas pemberontak Simba, kini telah berbalik melawan. Dia mengungkapkan kekecewanya terhadap Mobutu karena tidak pernah dibayar sepeser pun. Kali ini, Letnan Oka dan anak buahnya berperang demi kemerdekaan Katanga, tanah kelahirannya. Denard yang iba mendengar cerita dari Letnan Oka akan mencoba bernegosiasi dengan Mobutu. Singkat cerita, Denard kembali ke rumah Mobutu guna menyampaikan aspirasinya. Mobutu terlihat kesal karena seharusnya Kolonel Denard sedang berada di lapangan dan memadamkan pemberontakan Katanga. Denard mencoba mendinginkan situasi dengan memberi masukan untuk merangkul orang-orang Katanga. Semua suku di Kongo harus dirangkul menjadi satu agar tidak menimbulkan pemberontakan lain. Pendekatan militer yang dilakukan oleh Mobutu hanya akan memantik pemberontakan suku lainnya. Nasihat Denard kepada Mobutu berbuah manis. Presiden Mobutu akhirnya luluh dan mengajak orang-orang Katanga untuk berunding. Namun ternyata perundingan tidak berjalan dengan baik dan pemberontakan Katanga semakin menjadi-jadi. Presiden Mobutu meminta Denard untuk segera menyerang konvoi tentara Katanga dan tidak menyisakan satu orang pun. Pasukan Katanga dengan mudah dihabisi, tapi Letnan Oka dan beberapa pemberontak berhasil melarikan diri. Denard dengan satu peloton pasukannya pergi mengejar Letnan Oka yang kabur. Tak jauh dari tempat pertempuran, Letnan Oka berhasil ditemukan dengan mobilnya yang mogok. Denard mengajak Oka untuk menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi dia menolak dan balik mengajak Denard agar membantunya menggulingkan Mobutu. Oka tidak menyangka, Denard dengan mudah berubah haluan dan menjadi alat Mobutu. Bagi orang-orang Katanga, Mobutu adalah seorang kriminal. Tanpa mengeluarkan banyak kata, Denard menembak Letnan Oka yang sudah menjadi rekan seperjuangannya dulu ketika memberantas pemberontakan Simba. Setelah melaksanakan tugas, Denard pulang ke rumah dan mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal di Paris. Sesegera mungkin, Denard pulang ke Perancis dan langsung mengunjungi makam ibunya. Orang suruhan Sombe juga hadir dan mengantarkan bunga. Sombe mengucapkan bela sungkawanya dan mengajak Denard untuk bertemu. Setelah mengunjungi makam ibunya, Denard mampir ke kantor Komandan Olivier. Di sana dia mendapat fakta yang sangat mengejutkan, kalau sebenarnya Mobutu adalah seorang tiran yang rela melakukan apapun demi kekuasaannya. Dia juga telah tega membunuh orang-orang Katanga di sebuah pesta makan malam. Komandan Olivier memperingatkan Denard, langkahnya masuk ke dalam pemerintahan Kongo dinilai sudah terlalu jauh. Sudan, Angola, dan Afrika Selatan sudah mulai mengintervensi konflik Kongo dan Katanga. Kali ini, Denard diperintahkan membantu Sramo yang sedang menyiapkan rencana melenyapkan Mobutu. Singkat cerita, Denard kembali ke Kongo dan berkunjung ke istana presiden. Ternyata, pertemuan Denard dan anak buah Sombe sudah dimata-matai oleh Mobutu. Denard dituduh akan membantu Sombe dalam aksi kudeta. Namun, Denard mengatakan sejujurnya, kalau Sombe hanyalah menyampaikan rasa bela sungkawanya. Mobutu yang sudah kadung curiga, langsung memenjarakan Denard di bawah tanah. Mobutu akan melepaskan Denard dengan syarat dia harus membunuh Srame. Rupanya, aksi kudeta oleh Srame sudah sampai di telinga Mobutu. Karena sudah tidak punya banyak pilihan, mau tidak mau Denard harus mematuhi Mobutu. Beberapa hari kemudian, Denard pergi ke markas pasukan Belgia dan bertemu dengan Srame.
Denard bersedia membantu Srame dan siap memobilisasi pasukannya. Ternyata mereka berdua tidak sendirian. Angola, Rhodesia, dan Afrika Selatan sedang bersiap mengambil langkah yang sama, yaitu menjatuhkan Mobutu. 150 anak buah Denard akan ditempatkan di Kisangani dan melucuti semua garnison militer Kongo. Awal Juli dipilih menjadi waktu serangan, dan jika semua lancar, pada tanggal 15 Agustus, Moise Sombe akan dipulangkan dari Madrid ke Kongo. Beberapa hari kemudian, Denard mendapat kabar kurang mengenakan dari anak buahnya. Pesawat yang ditumpangi Sombe telah dibajak dan kabarnya Moise Sombe dipenjara di Aljazair. Rencana mereka terancam gagal. Angola, Rhodesia, dan Afrika Selatan juga telah menarik diri dari konflik ini. Hanya tersisa pasukan Srame dan Denard di Kongo. Mereka berdua bisa kapan saja diserang oleh pasukan Mobutu. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah menyerang anak buah Mobutu terlebih dahulu. Besok, tepat pukul 6 pagi, Srame mulai melancarkan penyerangan di kota Kisangani. 5 Juli 1967, tepat pukul 6 pagi, Denard dan anak buahnya mulai bersiap dengan senjata di tangan. Dari dalam kota terdengar suara tembakan saling bersahutan, tanda Srame sudah melancarkan aksinya. 150 pasukan Denard akan melawan pasukan Kongo dan loyalis Mobutu yang berjumlah 10 kali lipatnya. Hari itu menjadi awal petaka bagi Denard. Sebelum berangkat, dia mendapat surat dari Sombe yang berpesan agar menghentikan aksi militer, karena sekarang Sombe dan Perancis berada di pihak Mobutu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kerusuhan dan pertempuran sudah terjadi di kota Kisangani. Karena terkena pecahan peluru, kepala Denard menjadi terluka dan mengalami lumpuh setengah badan. Tapi untungnya, dia berhasil cepat dievakuasi dan mendapat perawatan medis di Rhodesia. Beberapa minggu kemudian, Denard kabur dari rumah sakit dan kembali ke Kongo untuk membantu anak buahnya. Dia dan Srame bersembunyi di sebuah benteng di kota Bukavu. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.